Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat itu juga Rasulullah berangkat menuju ke rumah sahabat Abu Bakar. Ia memberitahukan bahwa Allah telah mengizinkannya untuk berhijrah. Sahabat Abu Bakar meminta agar ikut menemaninya. Permintaan itu diluluskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Bakar menawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu di antara kedua kendaraan yang telah dipersiapkannya secara baik-baik untuk melakukan hijrah tersebut. Selanjutnya ia mempersiapkan bekal perjalanan dengan serapi-rapinya. Kemudian semua makanan untuk di perjalanan dimasukkan ke dalam kantung besar. Asma binti Abu Bakar secara sukarela membelah menjadi dua ikatan pinggangnya, kemudian mengikatkan pada mulut kantung perbekalan tersebut. Selanjutnya sahabat Abu Bakar menyewa Abdullah ibnu Uraikid dari kalangan Bani Dail ibnu Barq. Dia adalah penunjuk jalan yang mahir, sekalipun ia masih memeluk agama musyrik seperti orang-orang Quraisy lainnya. Ia dapat dipercaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar menyerahkan kendaraannya kepadanya seraya berpesan agar ia menemui mereka berdua di Gua Thur 3 malam berikutnya. Setelah sepekan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpisah dengan sahabat Abu Bakar. Nabi menjanjikan untuk bertemu di luar kota Madinah nanti malam. Pada malam tersebut bertepatan dengan pelaksanaan rencana rahasia orang-orang Quraisy. Para pemuda dari semua kalangan kabilah Quraisy mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasulullah berada di dalam rumahnya. Tatkala saat untuk keluar telah tiba, Rasulullah memerintahkan anak pamannya, yaitu sahabat Ali, untuk tidur di tempat tidurnya, supaya orang-orang Quraisy tidak mencurigai kepergiannya. Sesungguhnya mereka selalu mengamati semua gerakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari celah-celah kubah untuk menyelidiki keberadaannya pada malam itu. Kemudian Rasulullah menyelimuti sahabat Ali dengan kain burdahnya. Lalu ia keluar melewati para pemuda Quraisy yang berada di luar pintu rumahnya, seraya membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat ke-9. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada mereka rasa takut yang sangat. Akhirnya mereka semua tertidur, sehingga tiada seorang pun dari mereka yang melihat kepergian Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berjalan tanpa menoleh hingga bertemu dengan sahabat Abu Bakar di tempat yang telah dijanjikannya. Lalu keduanya melanjutkan perjalanan hingga sampai di Gua Thur. Kemudian mereka berdua bersembunyi di dalamnya. Tatkala orang musyrik mengetahui bahwa tipu muslihatnya itu tidak membawa hasil apa-apa, bahwa mereka semalam hanyalah mengawasi Ali ibnu Abu Talib, bukannya Nabi Muhammad ibnu Abdullah, maka kemarahan mereka semakin memuncak. Lalu mereka mengutus orang-orangnya ke segala penjuru. Mereka menyediakan hadiah yang besar bagi orang-orang yang dapat menangkap Nabi Muhammad atau menunjukkan tempat persembunyiannya. Padahal Rasulullah telah sampai di Gua Thur sewaktu mereka mencarinya. Seandainya seseorang dari mereka mau melihat ke arah telapak kaki mereka, niscaya ia akan melihat orang yang mereka cari. Hal ini membuat Abu Bakar menangis karena khawatir akan diketahui oleh mereka. Akan tetapi Rasulullah bersabda, seraya mengucapkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, janganlah engkau bersedih hati.
karena sesungguhnya Allah beserta kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan pandangan mata mereka sehingga tidak ada seseorang pun dari mereka yang memandang ke arah gua. Akhirnya musuh berbuyutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umayyah ibnu Khalaf, memustahilkan orang-orang yang dicarinya itu bersembunyi di dalam gua tersebut. Rasulullah dan sahabat Abu Bakar tinggal di dalam gua Sur selama 3 hari 3 malam hingga pencarian mereka berhenti. Abdullah ibnu Abu Bakar, anak sahabat Abu Bakar, sebelum peristiwa tersebut bisa menginap di tempat yang berdekatan dengan orang-orang Quraisy. Dia adalah seorang pemuda yang terdidik dan berpengalaman. Bila malam hari hampir habis, yaitu pada waktu sahur, ia meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar. Kemudian pada harinya, ia menampakkan dirinya di mata orang-orang Quraisy, sehingga mereka menduga bahwa dia bermalam bersama mereka. Ia selalu mengintai gerak-geri orang-orang Quraisy dan menyedap semua rencana orang-orang Quraisy. Kemudian ia berangkat menuju tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar berada. Selain itu, Amir ibnu Fuhairah selalu berangkat menuju ke arah tempat Rasulullah dan sahabat Abu Bakar berada dengan membawa domba-domba gembalaannya. Apabila Abdullah ibnu Abu Bakar berangkat meninggalkan Rasulullah dan sahabat Abu Bakar, lalu Amir mengikuti jejak Abdullah bersama domba gembalaannya, supaya jejak Abdullah terhapus oleh jejak domba. Setelah pencarian orang-orang Quraisy berhenti, Rasulullah dan sahabat Abu Bakar keluar dari gua. Hal itu terjadi setelah lewat 3 malam. Lalu keduanya menemui petunjuk jalan yang membawa hewan kendaraan mereka berdua. Pada waktu itu, penunjuk jalan telah siap untuk melakukan tugas sesuai dengan perjanjian semula. Kemudian Rasulullah dan sahabat Abu Bakar beserta penunjuk jalan berjalan meniti daerah pantai. Akan tetapi, di tengah jalan mereka disusul oleh Surakah ibnu Malik Al-Mutlaji yang sedang memburu mereka. Pada mulanya ia kedatangan utusan dari orang-orang musyrik kabilah Quraisy. Utusan itu mengatakan bahwa orang-orang Quraisy telah menyediakan hadiah besar, dia, jiwa Rasulullah dan Abu Bakar bagi siapa saja yang dapat membunuh atau menangkap mereka berdua. Ketika itu Surakah sedang duduk di majelis kaumnya, yaitu Bani Mudlaj. Tiba-tiba datanglah seorang dari Bani Mudlaj yang langsung berdiri di hadapan mereka yang sedang duduk. Ia berkata, "Hai Surakah, sesungguhnya aku tadi telah melihat titik hitam di daerah pantai. Aku yakin bahwa titik hitam tersebut Muhammad dan sahabatnya." Surakah berkata dalam hatinya, mereka pasti Muhammad dan sahabatnya. Tetapi ia ingin agar pemberian informasi itu jangan mencari mereka. Lalu ia berkata, "Sesungguhnya apa yang telah engkau lihat itu adalah si Anu dan si Anu. Mereka berdua sepengetahuanku berangkat untuk mencari barang mereka yang hilang di kawasan tersebut." Setelah diam sesaat di antara kaumnya, Surakah bangkit lalu menaiki kudanya, dan ia langsung memacu kudanya ke arah pantai, sehingga ia dekat dengan Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar. Akan tetapi, tatkala ia mendekat, ternyata kaki depan kudanya terprosok sehingga ia terjatuh. Ia menaikinya kembali, mengejar Rasulullah dan sahabat Abu Bakar, hingga ia sempat mendengarkan baca Al-Quran Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menengok ke belakang, tetapi sahabat Abu Bakar sering menengok ke belakang. Kaki depan kuda Surakah masuk ke dalam pasir hingga batas lututnya. Surakah terjungkal jatuh, lalu ia kembali menghardik kudanya supaya bangkit. Tetapi ketika kaki depan kudanya hendak tercabut,
tiba-tiba keluarlah dari dalamnya debu yang pekat sekali, hingga membumbung ke langit. Debu itu tampak bagaikan asap. Kini mengertilah Surakah bahwa pekerjaannya itu sia-sia belaka, bahwa kini perasaan takut merayap ke dalam dirinya, sehingga ia berseru meminta perlindungan dari Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar. Rasulullah dan sahabat Abu Bakar menghentikan kendaraannya hingga Surakah datang kepada mereka. Surakah meminta perlindungan dari Rasulullah dan sahabat Abu Bakar setelah ia merasakan apa yang telah dialaminya itu. Ia merasa yakin bahwa perkara yang dibawa oleh Rasulullah ini pasti akan mengalami kemenangannya. Setelah bertemu dengan Rasulullah dan sahabat Abu Bakar, Surakah berkata, "Sesungguhnya kaum engkau kini telah menyediakan hadiah sebesar diat engkau." Kemudian Surakah pun memberitahukan kepada mereka berdua tentang apa yang dikehendaki oleh orang banyak terhadap diri Rasulullah dan sahabat Abu Bakar, karena mereka melihat hadiah sebesar itu. Lalu Surakah menawarkan bekal dan harta kepada mereka berdua. Tetapi Rasulullah dan sahabat Abu Bakar tidak mau mengambil sesuatu pun daripadanya. Bahkan mereka berdua berkata, "Sekarang pergilah engkau dari kami." Tetapi sebelum Surakah pergi, terlebih dahulu ia meminta surat jaminan keamanan bagi dirinya. Maka Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk menuliskannya. Dengan demikian selesailah peristiwa tersebut yang menandakan besarnya perhatian Allah terhadap Rasulnya. Sejak penduduk Madinah mendengar berita tentang keluarnya Rasulullah dari Mekah untuk bergabung dengan mereka, mereka selalu keluar menuju ke daerah Haran, yaitu suatu daerah yang penuh dengan batu hitam, untuk menyambut kedatangannya. Bila sudah tengah hari, mereka kembali ke rumah masing-masing karena panasnya sangatan sinar matahari. Pada suatu hari, ketika mereka baru kembali dari Haran dalam rangka menunggu kedatangan Rasulullah SAW, tatkala mereka telah sampai ke rumah masing-masing, tiba-tiba seorang Yahudi yang pada saat itu sedang menaiki sebuah bukit karena ingin ikut melihat kedatangan Rasulullah, melihat Rasulullah dan sahabatnya dari kejauhan, terkadang tampak dan terkadang tidak karena tertutup oleh fata morgana. Kemudian orang Yahudi itu berseru sekuat suaranya, "Hai orang Arab, semuanya, keberuntungan kalian yang sedang kalian tunggu-tunggu telah datang." Mereka bergegas mengambil senjata masing-masing lalu berangkat ke daerah Haran menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Dan itulah kisah sejarah tentang hijrah Rasulullah ke Madinah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.